Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kontemporer agaknya juga mengajarkan kepada kita bahwa sejarah yang mengalami perubahan rezim, perubahan masa kekuasaan, ada periode-periode yang jika sejarawan berbicara mengenai periode-periode, maka yang sering muncul adalah masalah diskontinuitas. Jadi sejarah sepertinya dari periode satu dengan periode yang lain telah terpampang jurang yang sangat menganga dan jauh dan kelihatannya sulit dijembatani. Nah, padahal masa peralihan sebenarnya juga masa yang konkret, tampak dengan nyata. Nah, tetapi seandainya sejarawan tidak mengamati dengan tekun peristiwa-peristiwa peralihan, maka kemudian yang muncul bahwa peralihan-peralihan itu akan tadi membuat atau menimbulkan jurang menganga yang tidak bisa dijembatani. Padahal sebenarnya masa peralihan itu berjalan secara kontinuitas. Jadi sejarah tidak ada diskontinuitas. Sejarah adanya adalah kontinuitas. Jadi sejarah berubah dari satu langkah ke langkah berikutnya, kemudian ke langkah berikutnya, itu adalah secara langsung atau diakronis, lurus. Jadi tidak terpotong-potong. Jadi terpotong-potong itu sebenarnya suatu hal untuk memisahkan bahwa peristiwa sejarah itu perlu dibagi dalam bentuk periodisasi supaya para pembaca sejarah, para pelajar sejarah itu bisa mengamati kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada periode tertentu. Jadi orang belajar sejarah berdasarkan periodenya. Kemudian orang membandingkan antara periode yang satu dengan periode yang lain. Nah, kita yang hidup pada masa banyak peralihan ini, jadi misalnya kita hidup pada masa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Kemudian ada peralihan dari B.J. Habibie ke Gus Dur. Kemudian Gus Dur ke Megawati. Kemudian Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono menuju ke Joko Widodo. Nah, ini di sini sebenarnya kalau kita menulis dengan prinsip periodisasi, maka di antara peralihan itu pasti ada diskontinuitas. Ya, artinya peristiwa sejarah seolah-olah tidak bisa terjembatani antara periode-periode itu. Padahal kalau kita hidup pada zamannya, maka kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa itu sifatnya linier, ya, seperti air mengalir pantarai. Jadi tidak terputus sama sekali. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu keuntungan menulis sejarah kontemporer pada saat peristiwa itu sedang berproses. Jadi pada dasarnya sejarah itu tidak pernah berhenti. Sejarah itu berlangsung terus, berjalan terus seperti air yang mengalir dan tidak berhenti seketika dan kemudian seketika itu berjalan lagi, tetapi mengalir terus ya sampai jauh. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya di dalam ilmu sejarah tidak ada
peristiwa yang disebut diskontinuitas. Semuanya adalah kontinuitas karena tadi ya, kita mengamati, kita menyaksikan, dan kita melihat, dan kemudian kita mencatat, dan kemudian menulis, maka peristiwa peralihan itu berjalan sangat alami sekali. Ya, jadi kalau kita melihat peristiwa peralihan dari Majapahit ke Demak misalnya, itu sebenarnya juga peralihan yang sangat alami. Dan perubahannya pun tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi sebenarnya peristiwa revolusi atau revolusioner itu pada hakikatnya ya sama dengan evolusioner. Artinya peristiwa itu memang terjadi selangkah demi selangkah dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, seseorang mengatakan itu revolusi, yaitu peristiwa yang mendadak, radikal, cepat, itu karena sejarawan kurang mengantisipasi peristiwa sejarah itu sendiri. Jadi kalau dia mengamati terus-menerus, ya, kemudian dia menulis terus-menerus, mencatat terus-menerus, maka sebenarnya tidak ada peristiwa yang mendadak. Sama dengan seperti penyakit. Jadi penyakit manusia juga tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sebenarnya berproses. Dari awal misalnya, seorang mempunyai penyakit tertentu, pasti dimulai dari gaya hidup, ya, konsumsi makan yang dilakukan setiap hari secara kontinu, maka tanpa dirasakan memang tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba bahwa penyakit itu datang. Padahal sebenarnya memang karena secara prosesi ya, kita memakan makanan yang tidak sehat secara terus-menerus dan akhirnya secara akumulatif menjadi suatu penyakit yang selama ini tidak pernah terdeteksi. Apalagi seseorang tidak pernah memeriksakan kesehatannya secara berkala. Jadi sebenarnya tidak ada orang mati mendadak, ya, karena sebenarnya kematian itu sudah ditakdirkan dan kematian itu sudah waktunya. Tetapi menuju proses kematian itu sebenarnya sudah berjalan sedikit demi sedikit. Jadi orang menuju kematian itu sebenarnya sudah berjalan tanpa dirasakan, dan manusia yang tidak pernah berpikir, manusia yang tidak bisa melihat gejala-gejala, baik itu gejala-gejala alam maupun gejala-gejala pribadinya, maka dia merasa terkejut ketika dirinya divonis, ya, berpenyakitan atau mempunyai penyakit tertentu. Nah, jadi sejarawan juga begitu. Jadi sejarawan mestinya harus bekerja secara terus-menerus, mengamati terus-menerus, mencatat terus-menerus, dan menulis terus-menerus. Dan itulah yang akan menjadikan sejarawan tidak akan terkejut ketika terjadi peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang alamiah, tetapi kemudian kita mengatakan, oh itu revolusi. Jadi yang namanya revolusi pun sebenarnya setahap-setahap, selangkah demi selangkah. Nah, oleh karena itu sejarawan memang diberi tugas yang istimewa, itu sebagai saksi dari zamannya masing-masing. Dia bisa menjadi saksi, bisa menjadi pelaku, tetapi bisa juga menjadi penafsir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi,
pada masanya, sehingga sejarawan adalah orang yang paling bijaksana karena dia mengetahui lebih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi daripada orang-orang awam atau orang-orang yang tidak peduli terhadap sejarah. Jadi sejarawan adalah orang yang peduli pada zamannya sehingga dia benar-benar tidak terkejut bila suatu peristiwa terjadi yang menurut banyak orang suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Jadi yang tidak disangka-sangka itu adalah biasanya orang tidak melihat dengan jeli dan teliti mengenai suatu gejala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.